Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda menjadi sorotan dunia karena fungsinya sebagai penerus bangsa dan agama. Dalam hal ini, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah membangun suatu organisasi yang mengayomi para pelajar muda di Nusantara tercinta. Bersama saya Miftah dan rekan saya Sansan, mari kita bahas mengenai IPNU dan IPPNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isan Pami, biasa dipanggil Sansan. Saya itu pertama yang maaf, saya itu bingung ya. Kenapa gitu dari banyaknya anggota IPNU di sini, kok kenapa saya yang dipilih itu? Kenapa saya yang dipilih? Baik Kang Sansan, yang pertama saya akan bertanya kepada Anda, apa definisi utama dari IPNU dan IPPNU tersebut? Ini sebelum ke penjawab ya Kang, ke menjawab, karena saya juga amatiran di IPNU, apalagi di IPPNU saya tidak masuk. Saya amatiran di IPNU, makanya ketika nanti jawaban saya yang ternyata tidak sesuai dengan fakta itu mohon dimaafkan ya pada pemirsa, dan itu terus di komentar saja. Nanti kita klarifikasi ulang di video selanjutnya. Gitu Kang. Oke, siap. Pertanyaannya. Yang pertama, definisi IPNU dan IPPNU. Definisi IPNU dan IPPNU menurut saya ya. Iya. Menurut saya itu kan pertama, kalau dari nama sendiri kan IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kalau IPPNU Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kalau dari segi nama ya, itu bisa diartikan IPNU atau IPPNU itu adalah sebuah organisasi, sebuah kumpulan, sebuah wadah yang mewadahi para pelajar maupun bayi putra maupun putri di Nahdlatul Ulama itu secara organisasi. Tapi ketika berbicara IPNU IPPNU secara jelas, itu ketika kita berbicara IPNU otomatis kita berbicara tentang Nahdlatul Ulama. Berbicara tentang Nahdlatul Ulama, di dalamnya itu Nahdlatul Ulama ada beberapa, bisa disebutnya bagian ya, unsur yang membentuk daripada Nahdlatul Ulama. Nah, IPNU sendiri ini termasuk kepada salah satu banom atau badan otonom di Nahdlatul Ulama yang mengurusi atau fokus dalam maksudnya apa ya? Pengkaderan Nahdlatul Ulama di area pelajar, di area apa? Di area, singkatnya ini, merupakan salah satu banom di Nahdlatul Ulama yang cakupannya adalah para pelajar. Mungkin itu. Oke. Pertanyaan yang kedua, siapakah pelopor utama dari pembangunan organisasi IPNU ataupun IPPNU? Pelopor pertama atau peletak batu pertama itu, kalau yang paling terkenal adalah Kiai Haji Tholil Mansur ya. Kiai Haji Tholil Mansur. Tapi sebenarnya awalnya itu kan IPNU itu bukan banom awalnya, tapi merupakan sebuah lembaga, sebuah organisasi yang ada di bawah salah satu lembaga yang ada di NU kan. Didirikannya itu di LP Ma'arif yang pertama. Itu berarti kayak, tapi itu intinya itu. Siapa pelopor pertama itu yang paling terkenal, Kiai Haji Tholil Mansur. Kalau berbicara tentang banom dari NU Nahdlatul Ulama, apakah selain dari IPNU dan IPPNU, apakah masih ada Jelas badan ada, otonom? jelas. Kan itu salah satunya IPNU IPPNU. Di kan tadi saya juga nyebutnya salah satu. Itu kalau yang paling terkenal kan ada Ansor, Fatayat, Ansor, Fatayat, Muslimat, dan Muslimat. IPNU dan IPPNU. Jadi kalau secara organisasi sebenarnya IPNU, IPPNU, Ansor, Muslimat itu sejajar. Jadi kayak satu pangkat kan. Tapi kalau secara adab dan usia itu seperti IPNU dan Ansor itu seperti ayah dan anak. Maka kakeknya adalah NU. Kakeknya NU, punya ayah Ansor, punya anak IPNU. Putrinya IPPNU. Nah, ibunya adalah Fatayat.
neneknya muslimat gitu kan. Bisa kayak gitu. Iya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, di manakah didirikannya IPNU dan IPPNU tersebut? Di Semarang, pertama di Semarang. Semarang. Kapan itu terjadi? Terjadinya itu adalah pas konferensi besar LP Ma'arif NU, tepatnya pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah Iya. dan bertepatan dengan 24 Februari 1954. Apa alasan ataupun tujuan utama dari pembangunan IPNU dan IPPNU? Mungkin- alasan Iya. alasan didirikan itu atau latar belakangnya itu dari sumber yang saya baca itu ada 4. Yang Oke. pertama faktor ideologis, faktor pedagogis, faktor sosiologis, dan faktor politis. Faktor ideologis, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah, maka perlu pelestarian pengembangan yang mutlak. Mayoritas Islam di Nusantara itu Islam di Indonesia itu menganut paham ahlussunnah wal jamaah, maka perlu ada generasi ya, jadi perlu ada penerus, maka didirikanlah IPNU, kan ikatan pelajar. Berarti masih anak muda ya, jadi yang dipikirkannya adalah masa depan gitu kan. Itu faktor ideologis yang pertama. Yang kedua faktor pedagogis, banyaknya organisasi-organisasi yang bermunculan di daerah pada hakikatnya mempunyai visi misi program serta organisasi yang sama dengan Nahdlatul Ulama sehingga perlu dipersatukan. Jadi awalnya itu banyak organisasi-organisasi pelajar di NU, tapi saya lupa lagi ya, tidak akan saya sebutkan, saya lupa lagi soalnya. Jadi tapi belum sama itu. Kalau misalkan kalau di Tasik pelajar NU itu ini namanya, di mana itu namanya itu, tapi kan sama pelajar NU tapi tidak sama namanya, makanya disatukan. Faktor sosiologis, karena adanya tujuan serta rasa kesadaran dan keikhlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus untuk memperjuangkan cita-cita ulama bangsa Indonesia terus ke hartos. Yang terakhir faktor politis, yaitu Nahdlatul Ulama sebagai partai politik, sehingga untuk memenangkan pemilu pada tahun 55 maka perlu wadah itu. Jadi tidak bisa dihilangkan. Faktor politis juga membelakangi latar belakang diberdirikannya IPNU, karena waktu itu Nahdlatul Ulama sedang menjadi partai dan tahun 55 akan diadakan pemilu, maka tidak mau kan NU itu harus punya suara dari segala kalangan. Nah, kalau di pemudanya sudah ada Ansor, dan di kalangan pelajarnya Apa program-program andalan ataupun program-program khusus yang dijadwalkan oleh IPNU dan IPPNU demi menggapai cita-cita ataupun misi-misi yang telah ditetapkan oleh IPNU dan IPPNU? Kalau berbicara kegiatan mungkin Iya. program-program itu kan luas ya. IPNU itu banyak, bukan hanya di Salopa, bukan hanya di Tasikmalaya. Jadi program-programnya itu sebenarnya disesuaikan dengan keadaannya masing-masing, dengan wilayahnya masing-masing. Tetapi dengan kepentingan dengan tujuan itu kan, kalau IPNU itu mau tidak mau melupakan generasi penerus Nahdlatul Ulama. Wajah IPNU sekarang adalah Nahdlatul Ulama 20-30 tahun ke depan. Maka tidak mau IPNU itu harus bisa anggota IPNU itu harus bisa meneruskan Nahdlatul Ulama di beberapa puluh tahun ke depan. Makanya program-programnya itu kan dibentuk sedemikian rupa dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang kan. Usaha pendidikan sudah pasti dipelajari, usaha kesenian, budayaan itu, dan setiap daerah itu memiliki kebiasaannya masing-masing. Itu tidak bisa ditentukan oleh kita. Oke. Mungkin yang sama itu di setiap pimpinan cabang, atau maksudnya di setiap bagian-bagian IPNU di seluruh Indonesia itu yang sama, mungkin hanya masalah kaderisasi kan itu ditentukan, masalah kaderisasi dan pelatihan itu mungkin sama. Tapi kalau masalah program mungkin kan itu akan disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Menurut Anda, perbedaan signifikan dari pelajar biasa dan pelajar yang di bawah naungan IPNU dan IPPNU itu seperti apa? Mungkin pendapat Kang Sansa seperti apa? Mungkin itu kan kita harus tahu keduanya ya. Harus sisi yang tidak masuk IPNU gimana, yang masuk gimana. Ini yang saya rasakan, yang tidak akan menilai orang lain. Yang saya rasakan itu antara sebelum saya masuk IPNU dan masuk di IPNU itu hanya mungkin kita akan lebih tahu tentang Nahdlatul Ulama. Kita akan lebih tahu
tentang sejarah, kita akan lebih tahu tentang Kiro, kita akan tahu tentang pergerakan Nahdlatul Ulama lebih gitu dari yang lain seperti itu mungkin. Karena kan IPNU dan IPPNU itu duduk di bawah naungan dan pasti objek utama yang dipelajari dan didalaminya itu Nahdlatul Ulama. Jadi kan kalau bilangnya masalah organisasi dan non organisasi itu kan mungkin banyak, tapi kan ini bicaranya IPNU dan non IPNU. Non IPNU ini kan banyak. Pesertanya itu dilatih untuk menjadi kader, Bu. Kader itu merupakan menurut saya ada penggerak IPNU. Penggerak IPNU di mana kader tersebut ditempatkan, mau itu di PAC kah, PKK, PRK atau bahkan PC, maka pergerakan organisasi tersebut diserahkan seluruhnya kepada kader tersebut. Kalau tadi yang anggota itu hanya ikut-ikutan, maka tugas kader adalah menentukan arah gerak dari organisasi IPNU tersebut. Cukup sekian diskusi kita tentang IPNU dan IPPNU kali ini. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kita diskusikan hari ini. Bisa berkomentar di bawah. Dan komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.